Seorang pengendara sepeda motor di Bengkulu Tengah nekat menyerang polisi dengan sebilah pisau usai diberhentikan saat operasi patuh. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan aksi pelaku. Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir dan belum diketahui kapan berakhir. Betulkah kasus ijazah Jokowi yang terus bergulir semata-mata hanya untuk merusak kredibilitas Jokowi yang pernah memimpin Indonesia, atau justru memang ini merupakan agenda politik? Polisi membuka kemungkinan melakukan ekshumasi jasad diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Benarkah korban bunuh diri? Lalu, mungkinkah ada orang dekat korban terlibat skenario tewasnya Arya? Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi yang penting dan juga menarik. Dan nanti salah satunya juga akan kami hadirkan dalam dialog utama di Apa Kabar Indonesia Malam yang membahas mengenai lagi-lagi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini yang tak kunjung usai sekalipun sudah naik ke tahap penyidikan dan juga lebih dari 90 orang saksi diperiksa, namun belum ada tanda-tanda tersangka yang kemudian ini ditetapkan. Lantas benarkah ini hanya sekedar agenda politik yang kemudian ini bermain di belakang ini? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda pemirsa, bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintore. Kami juga akan menghadirkan perbincangan lainnya. Polisi berupaya melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Arya Daru, diplomat Kementerian Luar Negeri yang meninggal secara misterius. Kematian korban meninggalkan sejumlah kejanggalan mulai dari kepala yang terlilit lakban dan juga rekaman CCTV. Pertanyaannya kemudian, apakah ini murni merupakan bunuh diri atau ada skenario lainnya? Kami akan bahas di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali informasi pertama untuk Anda pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor di Bengkulu Tengah nekat menyerang polisi dengan sebilah pisau usai diberhentikan saat operasi patuh. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan aksi tersebut. Seorang pengendara sepeda motor nekat menyerang polisi saat menggelar operasi patuh Nala tahun 2025 di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin siang. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor ini mencoba menerobos barikade polisi. Saat diberhentikan, pelaku mengancam dengan mengeluarkan sebilah pisau. Polisi yang melihat kejadian terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan berusaha menangkap pelaku. Dan pemirsa, tak butuh waktu lama, polisi yang mengepung lokasi berhasil menangkap pelaku dan mengamankan pisau yang dibawanya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui berinisial R, warga Kota Bengkulu. Ia diduga dalam kondisi mabuk saat melakukan aksinya tersebut. Tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu. Polisi jelaskan aktivitas dari penjaga kos di kamar Arya yang terekam kamera pengawas pada tanggal 8 Juli. Penjaga kos yang terekam kamera pengawas ini, pemirsa, ini tampak beberapa kali hilir mudik di depan kamar korban sambil berbincang di telepon genggam.
Penjaga kos ini juga tampak sesekali melongok ke kamar korban seperti sedang mengintip suasana di dalam kamar korban. Polisi mengkonfirmasi jika malam itu penjaga kos yang terekam kamera pengawas tengah berkomunikasi dengan istri korban yang meminta dirinya untuk mengecek keberadaan suami korban di dalam kamar kos. Tercatat istri korban berkomunikasi dengan penjaga kos sebanyak 3 kali pada tanggal 7 dan 8 Juli 2025 usai korban tak kunjung mengangkat panggilan telepon. Hingga saat ini pemirsa, Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan secara saintifik tewasnya diplomat Kemenlu yang ditemukan di dalam kamar kosnya dalam kondisi kepala tertutup lakban kuning. Sebenarnya dari penyelidik masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab, ya, dari pemeriksaan lab secara laboratoris, ya. Kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini akan diungkap secara scientific investigation. Ya, jadi kita menunggu semua penyelidik menunggu semua keterangan, nanti baru kita akan sampaikan hasil. Berdasarkan keterangan dari yang kami dapat dari penyelidik, bahwa benar ada istri korban itu menelpon 3 kali ke nomor handphone penjaga kos. Ya, kami jelaskan. Yang pertama, pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.40, istri korban pertama kali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang lama, namun tidak aktif. Ke nomor handphone yang lama, namun tidak aktif. Ya, untuk meminta bantuan untuk cek kamar korban. Kemudian karena tidak aktif, pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 menit waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, ya. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Seorang peserta aksi yang mendesak pencopotan oknum ASN yang terlibat kasus korupsi mengalami tindak kekerasan oleh seorang anggota Dewan Mamuju. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung saat HUT Kabupaten Mamuju ke-485 di gedung DPRD Mamuju Senin siang, seorang anggota DPRD yang menerima aspirasi massa terlibat cekcok dengan massa aksi. Bahkan seorang peserta aksi sempat ditampar oleh anggota dewan ini. Nah, tidak terima mendapat tindak kekerasan, warga ini kemudian berupaya memukul anggota dewan yang telah menampar wajahnya. Alhasil, Satpol PP dan anggota polisi yang bertugas mengamankan aksi berupaya menghalangi perkelahian antara anggota dewan dan warga ini. Puluhan peserta aksi unjuk rasa yang tidak terima rekannya ditampar akhirnya berupaya mendekati anggota dewan. Akhirnya, Satpol PP dan polisi berupaya mendorong mundur massa aksi hingga keluar dari pagar gedung DPRD. Kericuhan baru mereda setelah petugas Satpol PP dan polisi berhasil memenangkan dan membubarkan massa dan menenangkan massa tersebut. Pemirsa, seorang pria yang diduga melakukan aksi bunuh diri gegerkan warga di Makassar, Sulawesi Selatan Jumat lalu. Awalnya korban sulit diidentifikasi karena tidak ditemukan tanda pengenal, namun belakangan diketahui korban merupakan seorang dosen di jurusan pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.
Jumat lalu, warga sekitar kampus Poltekkes Makassar geger temuan sosok pria tanpa identitas yang tergantung di pohon. Usai kejadian, pemirsa Reskrim Polsek Rapocini, Inafis Polrestabes Makassar, dan Dokpol Polda Sulawesi Selatan langsung menggelar olah TKP dan jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Awalnya sesosok pria tersebut ditemukan tanpa identitas, namun belakangan diketahui sesosok pria tersebut merupakan seorang dosen di jurusan pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pengecekan bersama dosen di salah satu universitas di Makassar, ternyata yang bersangkutan benar adalah dosen ilmu pendidikan. Hasil daripada penyidikan yang bersangkutan ternyata depresi, ya. Dia depresi. Informasi dari keluarganya dia baru-baru cerai dengan istrinya. Kami menghubungi keluarganya dan mengarahkan untuk datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengecek apakah betul itu keluarganya, dan mereka membenarkan bahwa ini keluarga saya yang berasal dari Sulawesi Tenggara, yaitu Kendari. Sehingga kami mau melakukan Dokpol mau melakukan otopsi, tapi yang bersangkutan tidak mau dengan membuat pernyataan tidak usah untuk dilakukan otopsi. Pemirsa, warga Andong, Boyolali, Jawa Tengah digegerkan dengan anak adanya, 2 anak di bawah umur yang kemudian ini dirantai dan kini anak tersebut diamankan oleh pemerintah daerah setempat, sementara kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Pemirsa, inilah video amatir saat Kepala Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah bersama warga dan petugas saat membebaskan 2 anak-anak yang masih di bawah umur yang dirantai di dalam rumah. Menurut Kepala Desa, anak-anak tersebut dirantai dan tidak diberikan makan lebih dari 3 hari dan karena telah melakukan pencurian makanan. Kejadian tersebut terungkap pada Sabtu malam. Ada anak yang mencuri kotak amal di masjid dan ketahuan oleh warga. Lalu oleh warga ditanya dan anak tersebut mengaku untuk beli makan adiknya. Lalu anak tersebut diantar warga menuju rumahnya. Setelah sampai di rumah anak tersebut, warga justru kaget mendapati ada 3 anak di bawah umur yang 2 diikat dengan rantai. Lalu warga melaporkan Kepala Desa dan pihak polisi. Anak-anak ini mengambil kotak amal. Yang kotak amal itu di dalamnya ada uang sekitar 20.000. Jadi anak-anak itu mengambil kotak di masjid, terus mungkin mereka kebingungan cara membongkarnya. Terus mondar-mandir, akhirnya dibawalah ke belakang Balai Desa Mojo. Nah, kebetulan warga sekitar belum ada yang tidur, curiga anak itu kok mondar-mandir kenapa. Terus kita lacak ke belakang Balai Desa. Alhamdulillah anak itu ngaku. Jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya, karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Memberitahukan saya langsung datang pada saat itu 2:30 malam. Kejadian jam 1:30, 2:30, rame-rame di sini. Akhirnya saya melihat kondisi anak yang 2 itu diborgol pakai rantai. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa sekolah dasar di Lebak dan Tangerang, Banten rela datang subuh-subuh ke sekolah. Ya, mereka lakukan hal tersebut pemirsa demi mendapatkan kursi di posisi paling depan di ruangan kelas untuk anak-anak mereka. Di kabupaten yang berada ini adalah di Lebak pemirsa, yang kemudian ini berebut kursi ini menjadi hal biasa dan menjadi tradisi. Pada hari ini sejak pukul 4 subuh, sejumlah orang tua siswa sudah mulai berdatangan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten.
Mereka menunggu pintu ruangan kelas dibuka di halaman depan sekolah. Sesaat setelah penjaga sekolah membuka pintu, anak-anak yang didampingi orang tua berlarian menuju sejumlah ruang kelas untuk menempati posisi kursi paling depan. Berebut kursi terdepan di ruang kelas pada hari pertama masuk sekolah dikenal dengan sebutan gaur bangku. Hal tersebut sudah menjadi tradisi tahunan saat tahun ajaran baru yang kerap dilakukan orang tua siswa dan siswa di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Lebak. Hal serupa juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah orang tua siswa didik baru tampak berlomba-lomba masuk ke ruangan kelas, berebut mendapatkan posisi duduk terdepan untuk anak-anak mereka. Sebelumnya mereka telah datang di halaman sekolah sejak pagi untuk memastikan nama sang anak ada dalam daftar kelas. Dari Lebak dan Tangerang, Banten, Andre Sopian Kusnaedi, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah resmi memulai tahun ajaran baru Sekolah Rakyat tingkat menengah pertama di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi hari tadi. Sekolah Rakyat tingkat menengah pertama di Cibinong, Bogor ini menggunakan sistem asrama atau boarding school. Sekolah Rakyat ini menampung 100 siswa dengan pembagian 43 siswi dan 57 siswa. Seluruh siswa akan menjalani masa pengenalan dan orientasi selama 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum melakukan pembelajaran akademis. Para siswa ditemani orang tua telah mengantre sejak pagi untuk melakukan registrasi ulang yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini turut dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih seperti Wakil Menteri Sosial Agus Jabobriono, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pan-RB Rini Widiantini, dan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Sekolah Rakyat gelombang pertama ini resmi beroperasi di 62 titik lainnya, berfokus pada anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program strategis ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah memantik pro dan kontra. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah memantik pro dan kontra. MK memerintahkan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD digelar paling cepat 2 tahun setelah pelantikan Presiden, anggota DPR, dan DPD. Sejumlah kalangan menuding MK telah melampaui kewenangan dan mengeluarkan putusan yang inkonstitusional. Lantas bagaimana implikasi putusan MK yang merombak desain pesta demokrasi di Indonesia? Pemilu 2029 tidak lagi digelar serentak. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Format pemilu serentak yang dilaksanakan di Indonesia selama ini memang menyisakan berbagai persoalan fundamental. Meski tingkat partisipasi pemilih meningkat, tapi kualitas demokrasi di tanah air nyatanya tak ikut terkerek. Kita tidak sedang bertarung gagasan tentang langsung dan tidak langsung. Bahwa kalau langsung itu menjamin sistemnya demokratis. Tidak juga gitu. Apa yang terjadi dengan pilkada langsung yang dilakukan sejak Juni 2005 sampai kemarin November 2024 ternyata terjadi stagnasi dan setback. Ya, munculnya politik dinasti, munculnya gitu ya politik
nepotisme, politik transaksional, pokoknya menang, menghalalkan semua cara, pilkadanya distortif. Jadi bukan itu yang kita kehendaki. Pemisahan pemilu nasional dan daerah sontak memantik perdebatan sengit. Sejumlah partai politik bahkan terang-terangan menolak dan menuding MK telah melampaui kewenangannya. Pemisahan skema pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI dengan kepala daerah dan DPRD adalah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional. Yang terjadi saat ini sekarang adalah kita ini dihadapkan oleh dilema, ya. Satu dilemanya adalah, ya, oke lah, pertama mungkin kita boleh ngedumel, boleh tidak setuju, gitu ya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu selalu dalam bahasa saya offside, gitu ya, terhadap para pembentuk undang-undang, gitu ya. Tetapi kita juga menyadari, memahami betul konstruksi hukum kita, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Ya, sikap kami ya di Partai Golkar, sekarang kami sedang melakukan kajian. Tapi sejauh ini memang PDI Perjuangan masih belum menentukan suatu sikap soal bagaimana menyikapi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena masih sedang dalam ongoing proses di dalam memahami apa yang menjadi putusan dan melakukan kajian-kajian termasuk kajian implikasi politik, kajian hukum, dan tentunya adalah kajian bagaimana apabila di banyak daerah ada anggota-anggota legislatif yang harus kemudian memperpanjang masa jabatannya. Putusan MK yang menuai pro dan kontra tersebut merupakan hasil dari permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dalam amar putusannya, Mahkamah memaknai ulang keserentakan pemilu menjadi dua waktu pelaksanaan, yakni pemilu nasional dan lokal. Pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden, serta Wakil Presiden dilakukan di hari yang sama. Kemudian berselang waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan digelar pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Kepala Daerah secara serentak di hari yang sama. MK berdalih pemilu serentak nasional dan daerah telah menyebabkan penumpukan beban kerja di luar batas wajar pada penyelenggara pemilu dan tumbuh suburnya politik transaksional. Selain itu, banyaknya kandidat memusingkan pemilih hingga pada akhirnya mendegradasi kualitas pemilu itu sendiri. Lantas, mengapa ada tafsir bahwa MK telah melanggar konstitusi? Bukankah putusan MK bersifat final dan mengikat? Putusan MK itu final dan mengikat semua pihak. Nah, sekarang kalau menurut saya ya, tinggal pemerintah mau memilih yang mana. Karena ada dua putusan MK yang berbeda, ya kan? Putusan MK dua yang berbeda tentang ini. Yang satu mengatakan langsung secara sekaligus, kalau ini dipilah. Nah, jadi ada memang hal yang saya katakan tadi itu tentang masalah kepala daerah itu loh, Mbak. Konstitusi menyatakan itu kan dipilih secara demokratis. Bukan dipilih di dalam suatu pemilihan umum. Artinya, prinsip demokratis, kalimat demokratis itu sudah diubah. Jadi, MK dalam hal ini adalah mengubah konstitusi. Jauh sekali dari 5 tahun menjadi lebih dari 5 tahun, 2 tahun, 2 tahun lebih. Nah, ini dari aspek norma konstitusinya keliru menurut saya. Juga dari aspek hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan daerah, ya, sehingga ini membutuhkan, misalnya katakanlah kalau kepala daerah, apakah kepala daerah ini menambah sampai 2 tahun lebih jabatannya, sementara 2 tahun lebih itu sendiri tidak melalui pemilu,
kemudian DPRD juga tambah lebih dari itu tidak melalui pemilu. Ini menurut saya sebuah akrobatik keputusan akrobatik yang melanggar konstitusi. Kini bola panas pembenahan sistem pemilu berada di tangan pemerintah dan DPR. Sebagaimana amanat MK, pemerintah dan parlemen harus segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, serta regulasi lain yang berkaitan seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Partai Politik. Putusan MK itu kan sifatnya mengikat. Nah, kalau putusan MK mengikat, maka sampai kapanpun dia mengikat. Kita sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemilu serentak. Kalau saya berpikir, karena dua-duanya putusan Mahkamah Konstitusi, silakan nanti pemerintah sama DPR berembuk bersama, pilih salah satu. Ada tiadanya amar keputusan MK ini adalah menjadi satu kewajiban, hal yang niscaya bagi tentunya para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan-perbaikan, menata ulang tidak hanya sistem pemilu, tapi bagaimana menata ulang sistem pemilu terkait dengan sistem kepartean kita, sistem keterwakilan kita, sistem kepemerintahan kita. Nah ini kan harus tiga tadi itu nyambung, jadi menjadi satu kesatuan yang kontinem. Paket undang-undang politik dibenahi bersamaan dengan tentunya bagaimana penyelenggaranya. Reformasi sistem pemilu menjadi mutlak di tengah nada sumbang kualitas demokrasi yang tak jua membaik. Keputusan MK ini sebenarnya untuk memperbaiki pesta demokrasi agar rakyat bisa mempelajari lebih dalam rekam jejak calon wakilnya. Jangan sampai resistensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini justru membuat pemilih semakin alergi terhadap proses demokrasi. Pemirsa, kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir dan belum tahu kira-kira kapan akan berakhir. Lantas benarkah ada agenda politik di balik ini semua? Kami akan hadirkan ulasan dan juga pembahasannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Polda Metro Jaya resmi meningkatkan status perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara yang dilakukan pada Kamis pekan lalu menyusul ditemukannya unsur pidana dalam kasus tersebut. Polisi memastikan bakal segera menetapkan tersangka dalam perkara yang menghebohkan jagat maya tersebut. Ade Ari menyatakan pihaknya kini menangani total 6 laporan terkait tudingan tersebut. Menurut Ade Ari, laporan yang dimaksud merupakan aduan Presiden Jokowi sendiri yang sebelumnya melaporkan kasus pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Dalam laporan tersebut, Jokowi menyebut 5 nama yakni Roy Suryo Noto Diprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Egy Sujana, Tifauzia Tiasuma, dan Kurnia Triroyani. Meski begitu, status mereka masih sebagai terlapor karena proses pembuktian masih berlangsung. 3 dari laporan itu juga naik ke tahap penyidikan dengan objek perkara penghasutan. Namun demikian, polisi tetap akan menyelidiki 2 laporan terakhir untuk memastikan kepastian hukumnya. Dengan naiknya status perkara ke penyidikan, betulkah dalam waktu dekat akan ada tersangka yang diumumkan oleh kepolisian? Lalu benarkah kasus ijazah Jokowi yang terus bergulit semata-mata hanya untuk merusak kredibilitas Jokowi yang pernah memimpin Indonesia? Atau justru memang ini merupakan agenda politik?
Ya, itu tadi dia pertanyaannya pemirsa, apakah betul ada agenda politik yang kemudian ini bermain di balik bergulirnya kasus ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Pak Cecep Hidayat yang merupakan pengamat politik dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Cecep. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kabar baik juga. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Andi Aswan yang merupakan Wakil Ketua Jokowi Mania. Selamat malam, Bang Andi. Selamat malam, Mbak Tiara. Selamat malam, pemirsa TV One. Semangat! Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Andi dulu ya, nanti saya akan menghadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda, pemirsa. Ini terus didera sejumlah kasus di pengadilan, mulai polemik ijazah, kemudian juga mobil SMK, dan juga lainnya, termasuk isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 Joko Widodo ini mencurigai ada agenda besar politik di balik permasalahan tersebut, yang kemudian ini khususnya soal ijazah dan juga isu pemakzulan. Jokowi menilai ada upaya pemirsa yang kemudian ini tersembunyi untuk menurunkan reputasinya. Terus, ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Oh, itu dengan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk itu, jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Baik, saya akan langsung ke Bang Andi deh. Bang Andi, Anda melihat respon dari Pak Jokowi ini ya, yang nampaknya sudah mulai curiga, nampaknya ada agenda besar politik untuk kemudian merusak reputasi, begitu ya. Anda melihat apakah betul demikian, atau memang sebenarnya ini hanya isu hukum biasa? Enggak, kalau apa yang dikatakan Pak Jokowi itu 100% saya katakan untuk saya, itu benar. Dari dulu kan saya mengatakan itu. Ada grand design di balik ini yang berhubungan dengan politik itu, ya kan? Kita coba lihat dari ijazah aja ini kan nggak kelar-kelar juga masalahnya apa. Karena mereka itu ya membenarkan gitu loh, bukan mencari kebenaran. Pembenaran terhadap argumen-argumen dia yang memang sudah dipatahkan secara logika pun maupun secara bukti-bukti yang ada gitu, baik dari pihak kepolisian maupun pihak UGM itu. Dan kemudian tiba-tiba muncul ya namanya ya dari purnawirawan gitu. Ini rangkaiannya gitu kan. Tiba-tiba muncul kata pemakzulan. Nah, kita lihat kemarin hampir terkonfirm lah. Kemarin tadi pagi kan kita lihat press conference. Di situ ada Said Didu, di situ ada Pak Sunarko. Yang notabene memang ini ya seperti suatu rancangan gitu loh. Yang akhirnya dikumpulkan jadi satu untuk menyerang Pak Jokowi dan juga untuk pemerintah sekarang, Prabowo Gibran. Oke, tapi tujuan akhirnya apa? Apakah nanti juga berkaitan dengan 2029 atau bagaimana? Kalau kita bicara 2029 memang masih jauh, tapi kan ancang-ancangnya dari sekarang gitu loh ya. Artinya begini, artinya ini ya banyaknya sedikit lah mungkin ya, ini quote unquote lah ya, untuk di kabinet Pak Prabowo sendiri dan juga ketua-ketua partai ya mencoba-coba melihat situasi seperti apa gitu loh. Ya kan, kita lihatlah banyak juga pengamat-pengamat yang merasa bahwa Mas Gibran ini tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan itu ya kan, dan ingin memisahkan Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Tapi kan dijawab dengan Pak Prabowo menugaskan assignment langsung untuk menangani Papua. Artinya pemakzulan itu sebetulnya sudah tidak relevan lagi gitu loh. Ya kan, karena yang ditanya ini oleh mereka ini
adalah wapres yang pelanggar-pelongor, tidak bisa bekerja, hanya mungkin katakanlah quote-unquote lagi main game dan sebagainya begitu loh. Padahal mereka Pak Gibran ini tidak tersorot secara kamera kan, tidak secorot secara inilah apa namanya media massa, tapi dia bekerja untuk itu. Apa yang ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia, dia laksanakan dengan baik. Dan Pak Presiden memberikan full support untuk assignment beliau menangani masalah Papua. Ini sudah tidak relevan lagi untuk masalah pemakzulan. Saya ke Mas Cecep. Mas Cecep, nampaknya sudah lebih dari 3 bulan ya kasus ini bergulir, sudah naik ke tahap penyidikan, sudah lebih dari 90 saksi diperiksa, belum juga ada tersangka yang kemudian ini nampaknya bisa ditunjukkan kepada publik begitu ya. Anda melihat ini apa yang sedang bermain? Apakah ini memang semacam dalam tanda kutip dipelihara begitu untuk agar kasus ini berkepanjangan? Ya, pertama kan gini ya, ketika sudah ada pernyataan dari pihak yang berwajib dalam hal ini PMJ, sudah meningkatkan dari lidik ke sidik, saya kira dalam beberapa waktu ke depan akan muncul pihak-pihak yang akan dijadikan tersangka. Nah, ketika pihak penegak hukum akan melakukan itu, tentu mereka tidak akan tentu mereka akan mempersiapkan dirinya dengan baik ya. Misalnya dengan minimal 2 alat bukti misalnya. Dari sini sebenarnya mereka akan berhati-hati lah. Apalagi ini jadi konsumsi publik, ini disorot oleh publik. Tentu pihak APH, aparat penegak hukum akan berhati-hati untuk itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya, ini menjadi tantangan buat pihak kepolisian sebenarnya. Apakah mereka ini kan berada di antara 2 kutub nih. Betul. Apakah kemudian mereka memang bisa memunculkan kepada publik, membuktikan kepada publik bahwa mereka bukanlah pihak yang bisa diintervensi oleh pihak lain yang berkuasa. Di sini publik harus bisa mengawal pihak kepolisian. Kepolisian harus bisa menunjukkan bahwa mereka itu bisa menjadikan hukum ya, berusaha menciptakan keadaan berbasis hukum, bukan karena ada intervensi politik. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau tadi bicara masalah agenda ya, agenda politik, ya semua pintu kemungkinan bisa aja sebenarnya. Memungkinkan ya, gitu ya? Mungkin saja. Kenapa? Kalau kita bicara politik, dia bicara tentang kekuasaan ya, dia bicara tentang kebijakan publik. Tapi dalam konteks Jokowi sebenarnya dia sudah di luar rumah kekuasaan. Meskipun anak beliau sekarang menjabat wakil presiden, bisa jadi ada relasi ke arah sana. Kalau untuk Jokowi sendiri saya kira kan gini, ketika dimunculkan isu seperti ini ya, ini kan bisa jadi proses delegitimasi sebenarnya buat presiden ke-7 kalau memang itu nanti terbukti. Tapi kan kalau enggak bisa jadi bumerang sebenarnya buat para mereka yang berusaha mendelegitimasi kasus atau persoalan ijazah Jokowi yang diduga palsu. Itu sih. Baik. Nah, kemudian jadi istilah dengan itu tadi kalau tadi merespon ya pernyataan Pak Jokowi sebenarnya ya karena ketika ingin mendelegitimasi, ketika ada misalnya ada Jokowi di sana, tapi kemudian ada anak beliau yang kemudian wakil presiden yang kemudian tadi disampaikan oleh Bang Andi ya, bagaimana mungkin pihak-pihak ini juga ingin pihak-pihak yang berhadapan, yang berseberangan dengan Jokowi punya agenda yang lain ya. Karena kalau kita bicara dinamika politik di Indonesia, tentu dia bukan ruang yang hampa ya. Banyak aktor yang kemudian bisa saling punya relasi kuasa di sana. Banyak pihak, banyak aktor yang kemudian ada kemungkinan yang berseberangan dengan Pak Jokowi begitu ya, yang kemudian dalam tanda kutip kita sebut memainkan ini semua. Tapi kalau Anda lihat siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dengan panjangnya kasus ini, Mas? Kalau ini, kalau kita melihat ya Jokowi sendiri sebenarnya menjadi pihak yang ya kalau bisa dibilang diuntungkan ya dia terpapar media terus akhirnya. Kenapa? Ya namanya terus diingat di publik setelah juga ya. Selesai menyelesaikan masa kepresidenan ya di bulan Oktober tahun kemarin, kalau kita lihat misalnya hampir setiap hari itu selalu muncul pemberitaan tentang Jokowi misalnya. Ini terpelihara ya, termasuk punya pengaruh yang masih besar. Ya sekarang hampir setahun misalnya beberapa bulan ya setelah selesainya beliau menjadi presiden, ternyata masih dikejar media
Ya memang karena beliau ini kan lahir dari kondisi yang populis ya, sehingga kemudian ketika sudah di luar rumah kekuasaan, tapi mungkin masih punya unfinished business ya, kepentingan yang belum terselesaikan misalnya, atau dalam rangka mempersiapkan tadi kita bilang 2029 masih lama, tapi enggak juga bicara politik, dia bicara lari maraton ya. Bagaimana persiapannya juga jauh-jauh hari gitu. Oke, baik. Bang Andi, Anda melihat dengan data-data yang tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa sudah naik ke tingkat penyidikan, kemudian juga lebih dari 90 saksi ini sudah diperiksa tapi belum ada juga tersangkanya. Nah, Jokowi Mania sendiri ini mendukung ini sebagai transparansi atau justru ini semacam ada tekanan politik sih sebenarnya di sini? Enggak, kalau kita melihat ini bukan tekanan politik. Mungkin saja minggu depan itu sudah ada nanti saksi-saksi terlapor itu diperiksa kembali kan gitu. Jadi kan memang kan kalau kita lihat begitu banyak ya 90 saksi seperti itu bisa sebulan, bisa saja sebulan ya, tergantung kalau maraton ya. Karena begini, di KUHP itu kan tidak ada masa waktu untuk bisa memeriksa saksi-saksi itu. Tapi tergantung bagaimana penyidik itu bekerja secara profesional, ingin mengentaskan masalah ini secara profesional dan juga jangka waktu yang lebih cepat ya. Karena kan data-data yang kemarin kan dari proses penyelidikan sudah ada kan, tinggal menunggu data-data dari Bareskrim ya, gelar perkara khusus itu. Yang notabene selama ini kan tidak ada namanya novum, kan selama ini kebicarakan novum ya. Apalagi dia punya pengacaranya kan mengatakan ini bukan masalah novum gitu, ini masalah perkap. Ya kuatan mana perkap sama KUHP? Kan pasal 41 kan mengatakan itu ya, akan dibuka gelar perkara itu kembali kalau ada novum baru gitu loh. Tapi ini kan mengakomodir keinginan dari pihak sebelah itu ya, untuk bisa terang benderang seperti apa sih ya metodologi yang digunakan oleh Bareskrim kan gitu. Ini kan sudah penjelasan-penjelasan semua gitu kan. Ya kalau tadi pagi ya mereka press conference lagi, apalagi sih yang dicari gitu loh. Menurut saya kan begitu. Tinggal bagaimana saja. Ya intinya sih sebetulnya begini, ini ada penggiringan opini publik lagi gitu loh. Oke, oleh siapa Bang? Ya oleh pihak sebelah lah, kawan-kawan kita itu satu yang agak melenceng gitu loh. Oke, tapi ya kan? Perintahnya dari? Nah kalau kita bicara perintah mereka yang tahu dan Tuhan yang tahu, ya kan. Kita hanya meraba-raba kan nggak elok kalau kita hanya meraba-raba. Tapi yang jelas adalah kita tunggu nanti bagaimana prosesnya di Polda Metro Jaya itu. Karena ini kena pasal berlapis loh. Ya 310, 311, 160, Undang-Undang ITE 3235 juga. Ini luar biasa kan. Tinggal bagaimana jaksa memilih pasal mana yang cocok untuk masing-masing orang ini gitu loh. Kan ada berapa? 4-5 orang ya yang tersangka itu. Itu sih menurut saya sih ya. Sudahlah, kita santai aja, kita lihat dan kita percaya betul sebagai lembaga negara, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, untuk menuntaskan masalah ini dengan baik secara terang benderang. Oke, pertanyaannya kemudian ini kan sebenarnya tidak hanya kubu Roy Suryo saja, kemudian juga dengan Pak Jokowi ya, Mas Cecep ya, yang kemudian belakangan ini kita dengar nama-namanya begitu, tapi juga ada dari pihak PDI Perjuangan, sekalipun tadi kami juga sudah mencoba untuk mengundang begitu, namun berhalangan hadir. Ada nama Bitor Suryadi yang kemudian ini menyebutkan sejumlah nama kaitannya dengan dugaan keterlibatan pembuatan ijazah palsu begitu ya, dan nama-nama ini kemudian ini diminta untuk dipanggil oleh pihak kepolisian. Seperti apa Anda melihatnya, nanti boleh dijawab nanti Mas Cecep, kami akan kembali untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan lanjutkan ke Mas Cecep. Tadi ada pertanyaan yang terputus ya Mas ya, berkaitan dengan politikus senior dari PDI Perjuangan begitu ya, Bitor Suryadi yang menyebutkan sejumlah nama dan nama-nama ini diduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu begitu, dan polisi ini didesak untuk kemudian memanggil sejumlah nama ini, memeriksa termasuk juga Bitor Suryadi tersebut. Anda ini melihatnya seperti apa? Ya seperti ini aja, kalau kita lihat sekarang kan posisinya yang punya kewenangan untuk melakukan itu pihak kepolisian. Jika memang pihak kepolisian merasa pernyataan Bitor bisa dipertanggungjawabkan, tentu akan melakukan tindakan tersebut tanpa disuruh oleh pihak luar. Itu sebenarnya yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini lagi-lagi saya sampaikan ya, bagaimana kepolisian ini bisa mempertunjukkan pada publik bahwa mereka ini institusi yang memang netral, bekerja untuk menciptakan keadilan ya, hukum dan keadilan gitu. Disinilah ujian ya. Sejak negara kita memilih jalan demokrasi ya, salah satu aspeknya kan law enforcement, penegakan hukum. Nah disinilah kepolisian ya, pimpinan kepolisian mesti berjalan di rel yang sama gitu.
bagaimana berusaha menciptakan kepastian hukum, bagaimana berusaha menciptakan law enforcement itu sebenarnya. Oke. Tapi Anda merasa ini perlu untuk didalami ya ke arah sana dengan adanya nama-nama tersebut? Ya kalau memang ya itu dibutuhkan ya untuk memperlihatkan kepada publik ya. Kalau memang terkait benar nih, kita kan nggak tahu juga ya. Karena itu yang paham semua serba dugaan begitu dugaan semuanya. Itu sih. Oke. Kemudian tadi juga sempat disebutkan ya di segmen sebelumnya bahwa dengan adanya kasus ini yang terus bergulir, ada sejumlah pihak yang diuntungkan, tidak hanya Pak Jokowi yang namanya terus dibahas oleh publik, tetapi juga pihak-pihak tertentu begitu. Tapi mungkin tidak sih kalau justru adanya kasus ini memang sengaja dalam tanda kutip dipelihara oleh kubu Pak Jokowi begitu untuk agar namanya terus tetap eksis hingga kepentingan politik selanjutnya, misalnya tahun 2029? Ya, saya kira ada beberapa penjelasan ya untuk menjelaskan. Pertama gini ya, memang Jokowi ini kan lahir dari sosok pemimpin yang populis. Bagaimana dirinya itu selalu terekspos oleh media. Tentu butuh itu. Setelah selesai berkuasa, biasanya kan setelah Bu Mega selesai ya, kemudian masih megang partai, kemudian Pak SBY selesai, masih megang partai. Nah, Jokowi kan nggak punya partai politik. Nah, banyak cara sebenarnya untuk memelihara itu. Apakah dengan partai yang baru atau tetap dengan ekspos media. Kalau mau ekspos media tentu harus ada agenda, perlu isu nih yang muncul gitu ya. Itu yang pertama. Karena begini, kalau kita bicara masalah ijazah sebenarnya kan sederhana. Kalau memang punya will, keinginan, itu bisa aja disampaikan sebenarnya. Selesai urusan. Ditunjukkan ke publik ya. Iya, selesai sebenarnya. Atau memang ini ada kesan ya, memang kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, pihak-pihak yang menyerang itu sengaja dikumpulkan ya, bukti-bukti kelalaian mereka dalam hukum, tuduhan mereka, fitnah mereka misalnya. Nanti ada waktunya strike back ya, menyerang balik gitu. Ya saya kira nanti kita lihat nih, apakah memang ini waktu-waktu pengumpulan bukti dari para mereka yang berusaha mendelegitimasi Jokowi nanti dibalikkan oleh Jokowi dan tim kuasa hukumnya gitu. Oke, baik. Anda menanggapinya seperti apa Bang Andi? Apakah betul ini juga salah satu menjadi agenda Pak Jokowi begitu? Iya, Tiara, ini bukan agenda yang dikatakan disengaja oleh orang-orang itu. Tidak gitu. Kan kalau kita melihat sosok Pak Jokowi, betul dikatakan Kang Cecep itu adalah populis. Ya karena kedekatan beliau dengan masyarakat itu. Kalau pemimpin, ya katakan kayak misalnya kayak Bung Karno, kan dicintai masyarakatnya itu. Karena populis juga beliau kan. Kalau kita menara gading, pasti akan dijauh oleh rakyatnya juga. Tapi apa yang terjadi, kalau saya melihat ya, munculnya yang tadi saya menyinggung nama Bitor Suryadi itu buat saya itu seperti proksi. Proksi yang dimunculkan, tapi ini bola liar, tidak bisa dikendalikan gitu loh. Jadi ini ya udah seperti kayak kita mau pukul sana, pukul sini, tidak ada arahan sama sekali gitu. Ini permasalahannya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah terus nih muncul. Apa yang dikatakan oleh Beto itu fitnah semua. Sampai muncul namanya Pak Paiman. Kasihan loh Pak Paiman itu ya. Dia diberhentikan dari komisaris. Diberhentikan dari yang namanya jadi rektor. Ya. Dikeluarkan juga saya dengar katanya dari guru besar, WA Group. Macam-macam fitnah buat dia gitu loh. Ini permasalahannya. Jadi apa sudah ada korban untuk itu? Apa mau ada korban-korban lagi? Ya kan? Yang difitnah oleh mereka itu. Sadarlah buat itu gitu loh. Nggak usah lagi mengarang-arang cerita lagi, menggeret-geret orang lagi, sehingga fitnah itu akan bertambah lagi. Tunggu saja pembuktiannya itu nanti adalah di pengadilan. Sedangkan Pak Presiden, ketujuh kita ini Pak Jokowi sudah mengatakan, kalau diminta oleh presiden, oleh pengadilan, ya dipinjamkan maupun disita, dia akan serahkan. Tidak mungkin ya Pak Jokowi akan melakukan klarifikasi terbuka, misalnya berkaitan dengan keabsahan. Tidak perlu. Ini kan sudah, ataupun juga nama-nama tersebut. Iya kan sudah disebutkan tadi Pak Jokowi mengatakan, ya kan, saya akan keluarkan ijazah asli saya itu di pengadilan nanti. Oke, baik. Mas Cecep, seberapa penting sih Pak Jokowi ini untuk muncul ke publik mengatakan yang sebenarnya begitu ya, seperti yang tadi dikatakan, baik itu menunjukkan ijazah asli ataupun juga mengkonfirmasi hal-hal yang sebenarnya mudah kok untuk diluruskan gitu ya? Iya, jadi ya itu memang pilihan pribadi seorang Joko Widodo sebenarnya ya. Apakah dia ingin permasalahan selesai cepat dengan menunjukkan itu di hadapan publik, atau ya sengaja dibiarkan berlarut? Ya dengan kalau sengaja dibiarkan berlarut berarti ada alasan, ada
ada alasan di balik itu. Yang pertama ya tadi bisa jadi agenda yang terpelihara. Ya. Yang kedua bisa jadi memang dia tahu ya ada pihak-pihak yang menyerang dirinya sekarang. Sekarang dikumpulkan dulu, nanti baru akan diserang balik kira-kira. Ya, tapi di sini yang tadi juga Pak Bang Andi sampaikan masalah fitnah ya. Di sini sebenarnya ya di era keterbukaan informasi seperti sekarang, tantangan juga sebenarnya buat para pemirsa, buat para netizen sebenarnya. Di era post-truth seperti sekarang, di mana berita hoax, disinformasi, misinformasi muncul demikian masif. Jadi harus hati-hati sebenarnya masyarakat kita memperhatikan itu tantangan. Jadi semuanya ada challenge-nya sebenarnya. Oke, Mas Cecep, tadi menarik ya ketika Bang Andi menyebut bahwa Pak Jokowi nanti akan menunjukkan ijazahnya ini hanya di pengadilan gitu ya. Tapi apakah mungkin, Anda percaya ini akan sampai pada tahap pengadilan, akan sejauh itu juga Mas Cecep? Ya kalau memang nanti kan ada beberapa laporan yang masuk baik itu ke PMJ, Polda Metro Jaya ataupun ke Mabes Polri. Tinggal nanti yang masuk sampai ke tahap penyidikan, kalau sudah sana kan sudah dikumpulkan misalnya ada dugaan tersangka, tentu akan dilimpahkan ke pengadilan. Kalau sudah ke sana berarti kan pihak-pihak yang akan dipanggil oleh pengadilan tentu akan hadir. Ya, jadi kan kalau kita case-nya beda ya, Bareskrim itu kan adalah masalah ijazah. Kan? Kalau PMJ kan itu kan masalah pencemaran nama baik. Mungkin ya hasil dari Bareskrim itu jadi sebagai percontohan dari PMJ nantinya. Pendalamannya mungkin di situ. Yang penting adalah minggu depan kita lihat bagaimana. Apakah ada saksi terlapor, nama tersebut ya, datang kita lihat aja nanti. Oke, tapi berkaitan dengan kasus ini ujungnya kemana, nanti akan tetap ya, sekalipun ini nanti sampai ke pengadilan, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah jelas tersebut. Itu, karena beliau itu kan ada seorang yang taat hukum untuk itu ya. Kalau diperintahkan oleh pengadilan, pasti dia akan menyerahkan ijazah itu. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai keseluruhan, Mas Cecep, tadi betul disebut bahwa 2029 ini sebenarnya masih lama, tapi apa dampaknya ketika isu ini terus bergulir, kita nggak tahu sampai kapan, sekalipun Bang Andi tadi optimis ya, minggu depan kayaknya udah ada yang ditersangkain. Mudah-mudahan ya, bukan saya mendahului ini, karena kita juga pengen, masmasyarakatnya menunggu sebetulnya juga pengen lebih cepat, lebih baik. Itu dia, tapi apakah mungkin dan juga nanti ke depannya di 2029 ini akan seperti apa dampaknya? Ya, pertama gini, kalau memang nanti berlanjut ke masalah tuduhan ya terhadap ijazah palsu atau tidak asli dan seterusnya lah, palsu atau asli gitu. Nanti terlihat misalnya di pengadilan diputuskan apa, dan itu tentu berdampak kepada sosok Joko Widodo dan keluarganya. Ya, ketika dikatakan memang terbukti misalnya palsu, tentu akan mendelegitimasi Jokowi dan keluarganya yang saat ini ada di rumah kekuasaan. Tapi kalau sebaliknya, dan juga UGM itu. Tapi kalau sebaliknya, itu tentu akan memperkuat citra mereka. Dan ini berdampak terhadap anggota keluarga yang saat ini ada di rumah kekuasaan, itu wakil presiden gitu. Dan kita tahu ya, tentu untuk 2029 mereka yang saat ini dalam rumah kekuasaan, baik itu wapres atau menteri-menteri atau dari pihak legislatif, itu sudah mulai mempersiapkan diri sebenarnya untuk laga di 2029. Oke, keyakinan Anda kasus ini akan berakhir dalam 1 bulan atau mungkin 2 bulan mendatang, lebih bahkan? Bisa lebih saya kira, dengan tadi saksi sampai 90 orang, kemudian... Jadi begini, kalau kita lihat ya, mereka ini sebetulnya tujuannya apa? Mereka tujuannya itu bukan masalah melihat ijazahnya. Kebenaran dari ijazahnya palsu atau asli, tidak. Agendanya mereka itu adalah jangka panjang untuk mendiskreditkan Pak Jokowi ini sehina-hinanya itu. Ini jangka panjang. Karena mereka itu nanti sampai PK itu akan laksanakan gitu. Mendiskreditkan dan juga melemahkan karakter dari Pak Jokowi. Seberapa besar saat ini berpengaruh terhadap Pak Jokowi sendiri hal tersebut? Kalau Pak Jokowi ini, sekarang ini kita muncul namanya Jokowi Phobia nih, kalau saya lihat nih. Ya, Jokowi Phobia semua ini. Yang muncul gitu kan, artinya apa? Yang mereka ada ketakutan. Kamu melempar bahwa itu ijazah palsu, di challenge, Pak Jokowi sendiri yang datang, Pak Jokowi melaporkan, udah kayak cacing kepanasan semua nih, cari semua celah-celah untuk itu kan, untuk bisa bagaimana mengcounter ya apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu. Ya ini panjang jadinya. Tapi bukan itu, bukan artinya dia mau melihat itu ijazah, tunjukkan ijazah, that's it, selesai. Bohong besar itu. Kalau itu dari awal dia mesti katakan. Tapi kan enggak. Tapi pengaruh nggak sih untuk Pak Jokowi sendiri, Bang? Ini sudah ada kekhawatiran yang muncul dari seorang Joko Widodo dengan adanya kasus ini terus bermunculan. Mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan juga. Ya, jadi begini. Memang kalau kasus besar ini atensinya
seluruh rakyat Indonesia itu pasti ada penumpang-penumpang gelap di situ gitu, memanfaatkan situasi itu. Makanya ini bolanya semakin liar gitu kan, muncullah satu nama berkaitan dengan apa, padahal hanya hubungan pribadi bermasalah, dikaitkan pula dengan masalah ijazah ini. Ya, jadi memang ya itulah kita berharap sih jangan ada adu domba antara masyarakat kita ini ya. Jadi polarisasi terbentuk akhirnya gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra, dan yang kontra ini selalu terus membuat api ini semakin besar. Padahal kita, apakah kita pernah melakukan press conference yang berturut-turut setiap melaksanakan kegiatan? Kan enggak, ya kan? Kita selalu menahan diri untuk itu, karena kita percaya kepada lembaga negara akan melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Oke, Mas Cecep, ini selain dari Pak Jokowi sendiri yang menunjukkan secara sukarela, baik secara langsung ataupun di pengadilan nanti ya, apa yang bisa mampu untuk membuka kotak Pandora ini? Ya kalau pertama ya tentu Jokowi sendiri, yang kedua nanti di pihak pertama gini, ada dua persoalan di Indonesia sebenarnya, masalah struktural dan masalah kultural ya. Masalah struktural gimana maksudnya? Jadi lembaga-lembaga itu bisa sebenarnya. Nanti ya tentu karena sekarang proses hukum, tentu akhirnya ya di pengadilan. Ya. Karena kalau kita bicara masalah ijazah palsu atau tidak, sebenarnya kan UGM sudah statement. UGM ketika sudah statement, itu sebenarnya yang bisa jadi lembaga ya, yang bisa bisa memverifikasi selain kepada memang si penggunanya atau si lulusannya sebenarnya. Nah secara kultur gini, ketika sudah ada pihak yang memang berwenang untuk menyampaikan, memverifikasi sebuah dokumen asli atau sebaliknya, masalahnya mau nggak masyarakat kita mengakui itu, gitu kan? Kenapa nggak mau? Apakah memang ada distrust misalnya? Memang dua persoalan ini saya ngelihatnya sih ya. Struktur dan kultur gitu. Dan memang ini hal yang terjadi dalam proses ya konsolidasi demokrasi ya. Kita harapkan secepat mungkin ya tentunya untuk kemudian ini terungkap, karena nampaknya masyarakat juga sudah lelah begitu ya dengan rangkaian kasus ini yang kemudian terus bergulir beberapa bulan terakhir, begitu juga dengan pihak-pihak yang di dalamnya terus terlibat. Terima kasih sebelumnya Mas Cecep dan juga Bang Andi sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak dan pemirsa. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan saat lagi bersama dengan rekan saya Winnie Wellington ya. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai sebuah rumah di Jalan Raya Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ambruk dan menelan korban jiwa. Kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, kami memiliki gambar ditemukannya KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Inilah gambar yang dirilis oleh Ditpol Airut Polda Jatim yang merilis foto bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dan ini adalah foto terbaru, foto dari survei multi-beam Eco Sounder atau MBES yang menunjukkan badan kapal sehingga dapat terlihat secara lebih jelas. Posisi kapal berusia 15 tahun tersebut berada di kedalaman 50 meter dan berjarak cukup jauh dari titik tenggelamnya kapal. Pengambilan gambar tersebut untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mencari penyebab pasti tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Sesuai spesifikasi, kapal tersebut memiliki panjang 65,49 meter dengan lebar 12,37 meter serta tinggi 9,22 meter. Berdasarkan pernyataan dari Dirpol Airut Polda Jatim, Kombes Pol Amran Asmara Syarifuddin menyatakan bahwa posisi kapal terbalik dan pengambilan gambar dan video ini ataupun yang saat ini Anda saksikan pemirsa dilakukan untuk kepentingan penyelidikan secara scientific investigation yang didukung dengan teknologi canggih. Penyelidikan menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti terkait ada atau tidaknya tindak pidana perkara dalam kapal tenggelam tersebut. Ada beberapa tahapan yang dilakukan, yakni dengan dilalui untuk menemukan kapal tersebut. Tahapan yang pertama dengan metode MBES dan juga side scan sonar dan dengan video atau ROV yang dimaksud adalah remotely operated underwater vehicle.
Yang kedua, ada tahapan lainnya pemirsa untuk memantau posisi kapal di dasar laut agar tidak bergeser dengan mengeluarkan bubble trap dalam tangki dengan bantuan hot typing system. Dengan skema berikutnya adalah pengangkatan dan pembersihan bangkai kapal. Pemirsa, bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya terlihat jelas dengan posisi terbalik dan sudah mendapatkan secara jelas koordinat bangkai kapal seperti yang ditayangkan ataupun ditemukan oleh Ditpol Airut. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kontingen Indonesia menjadi tamu kehormatan pada acara perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Perancis yang diperingati setiap tanggal 14 Juli. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan dalam puncak acara Bastille Day yang digelar hari ini di pusat kota Paris. Presiden Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, dan Didit Prabowo duduk bersama Presiden Emmanuel Macron dan Ibu Negara. Pemerintah Prancis juga mengundang TNI dan Polri sebagai kontingen pembuka pada parade Bastille Day. Arak-arakan akbar digelar dari Monumen Gerbang Arc de Triomphe hingga Istana Champs-Élysées, dan kontingen Indonesia yang tergabung dalam Satgas Patriot 2 menjadi barisan pembuka dalam parade yang berjarak sekitar 2 km. Berjumlah hampir 500 personel, kontingen Indonesia terdiri dari 451 tentara dari 3 matra TNI, didukung oleh 53 personel kepolisian. Tidak hanya menampilkan nasionalisme dan unsur pertahanan di pusat benua Eropa, parade Indonesia juga menunjukkan aspek kekayaan budaya milik bangsa. Dan langsung saja kita bergabung dengan Agita Wahlika yang saat ini berada di Paris, Prancis. Agita. Iya, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Dan tentunya saat ini di Paris, Prancis, sekitar pukul 2:30 sore waktu Indonesia, atau maksud kami waktu setempat, dan dapat kami informasikan untuk parade Bastille Day yang tadi Windy sebutkan, ini memang sudah berakhir, Windy. Jika tadi Windy menyebutkan parade ini berlangsung mulai pukul 10 pagi ya waktu setempat, namun kemudian parade ini sudah berakhir sekitar pukul 12 waktu setempat. Dan tadi juga sering disebutkan kontingen Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia begitu mengagumkan, bahkan kami awak media juga sempat bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar, kepada turis dan juga kepada warga lokal Paris. Responnya begitu positif, mereka begitu kagum dengan penampilan Indonesia, terutama lini depan, karena Indonesia mendapatkan kehormatan tentunya undangan dari Presiden Macron dan juga TNI ini ditempatkan di barisan paling depan. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa penampilannya kaya akan budaya, kemudian juga ada sejumlah tari-tarian dan juga unsur-unsur tari-tarian seperti tari saman, kemudian juga tari kecak. Ini ditampilkan pada saat parade tadi. Dan acara ini juga tentunya dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama juga dengan jajaran kementerian dan juga dari Kamar Dagang Industri, dan sudah hadir juga tentunya tadi menyaksikan langsung dari titik akhir dari parade, yaitu Place de la Concorde. Mereka kemudian duduk di tribun dan menyaksikan secara langsung bersama juga dengan jajaran delegasi dari Perancis. Kemudian tadi sekitar 12.30 waktu setempat, para rombongan ini akhirnya membubarkan diri. Namun memang antusiasme dan juga semarak dari sepanjang jalan Champs-Élysées yang merupakan venue dari parade militer tersebut sedikit membuat macet, sehingga beberapa otoritas ataupun pemangku kepentingan dari Indonesia, delegasi Indonesia sempat ada yang terjebak, dan
tidak bisa keluar secara mudah begitu karena memang sangat padat sekali dengan turis dan juga warga sekitar. Nah, untuk Presiden Prabowo Subianto siang ini rencananya kami sudah mengkonfirmasi langsung ke BPMI, masih belum ada agenda yang terpantau. Untuk sementara masih agenda internal dan Presiden Prabowo sendiri menginap di Hotel Four Seasons dan ini lokasinya persis di Champs-Élysées yang merupakan sepanjang jalur tempat parade itu dimulai. Jadi informasi terbaru memang Presiden Prabowo Subianto ini masih berada di lokasi. Namun ada juga informasi yang hingga saat ini masih belum dapat terkonfirmasi mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari Perancis dan ada informasi juga bahwa Presiden Prabowo ini berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun kami masih terus mengkonfirmasi kepada BPMI. Sementara itu juga paralel secara berlangsung. Siang ini sedang dilaksanakan makan siang atau luncheon antara Kadin Indonesia bersama dengan Kadin Perancis atau MEDEF dan juga mengundang sejumlah CEO ataupun pengusaha-pengusaha dari negara Perancis. Salah satu yang hadir diantaranya adalah CEO Danone dan Ketua Umum Kadin yaitu Anindya Novian Bakri, kemudian juga tadi sempat mengapresiasi para delegasi Perancis yang sudah hadir untuk makan siang bersama dan juga membahas banyak kerjasama yang diharapkan bisa terjalin ke depannya. Salah satunya yang diungkapkan oleh Anindya Novian Bakri adalah inisiatif dari Kadin untuk membentuk Kadin Geo atau Geopolitical Engagement Office yang ini merupakan ranah lebih lanjut dari Kadin supaya bisa menjangkau lebih banyak kerjasama internasional. Dan ini saat ini masih tengah berlangsung dan kami akan kabarkan selanjutnya. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika mengabarkan langsung dari Paris, Perancis. Pemirsa, polisi membuka kemungkinan melakukan ekshumasi jasad diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Polisi membuka kemungkinan ekshumasi jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisya menyebut opsi pembongkaran makam sedang dipertimbangkan penyidik. Saat ini polisi masih menunggu hasil lengkap pemeriksaan laboratorium organ dalam korban, sementara proses patologi forensik masih berlangsung. Misteri kematian Arya menyisakan banyak kejanggalan, dari lakban yang melilit kepala korban hingga rekaman CCTV di lokasi kejadian. Lantas, benarkah korban bunuh diri atau ada unsur kesengajaan yang disembunyikan? Dan bagaimana langkah penyelidikan polisi selanjutnya dalam mengungkap kasus ini? Polisi membuka peluang dilakukannya ekshumasi atau pembongkaran makam dari Arya Daru untuk membuat kasus ini semakin terang benderang. Bersama kami sudah hadir sejumlah narasumber untuk membahas perihal hal ini. Sudah ada Bu Hanifah Hafsah yang saat ini sudah berada bersama kami selaku kriminolog Universitas Indonesia, dan juga sudah hadir bersama kami pula Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno selaku mantan Wakapolri periode 2013-2014. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mbak. Ya Mbak Iva, kita ingin menanyakan terlebih dahulu, ini kan banyak kejanggalan, termasuk salah satunya adalah kepala korban yang terlilit. Ini bagaimana sebenarnya menurut pengamatan Anda? Oke, baik.
Kalau kita melihat bagaimana lilitannya, sepertinya ya sepertinya ini kan sepertinya itu sekarang itu kan masih banyak asumsi gitu. Kalau dia dituduh menghilangkan nyawanya sendiri sepertinya agak susah ya, karena bagaimanapun juga ketika dia melilit kepalanya berarti dia harus punya keterampilan tertentu gitu ya, karena walaupun dia sudah berniat misalnya, tapi ada di detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir dia harus menutup hidungnya. Ketika dia menutup hidungnya, secara alami ketika dia kehilangan oksigen, dia pasti akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol. Nah, gerakan-gerakan itu menimbulkan posisi yang asimetris. Nah, sementara korban ditemukan dalam kondisi yang sangat rapi dan dalam kondisi terselimuti dengan benar. Artinya kalau dalam kondisi ini berarti kan ada sesuatu yang aneh dan janggal gitu. Jangan-jangan apakah ini kondisi di mana stage bunuh diri pasca pembunuhan. Jadi dikondisikan atau dinarasikan ini seolah-olah bunuh diri padahal dia mengalami pembunuhan gitu. Tapi walaupun demikian ini kan terlalu dini kalau kita menyampaikan hal itu, karena seminggu ada pemeriksaan dari Polda itu baru kita bisa memutuskan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau melihat kondisinya seperti itu sangat janggal kalau dia bisa menghentikan nafasnya tapi dia dalam kondisi yang sangat-sangat rapi gitu. Menghentikan nafas dalam kondisi yang sangat-sangat rapi, dan pihak kepolisian juga Pak Ugro sudah melakukan olah TKP 3 kali. Dalam kasus kematian ini apakah menurut Anda ada unsur pidana? Saya sering katakan bahwa kalau ditemukan kondisi mayat seperti yang kita bicarakan ini, Arya ini, polisi mulai berpikir bahwa kemungkinan ini bunuh diri atau kemungkinan dibunuh. Semua yang kita lakukan harus melalui dua sisi, makanya saya bilang harus ada komandan yang mengepala ini dan 2 tim yang dibentuk ini, atau mungkin lebih dari 2 tim menjadi 4 tim lagi, 4 tim itu ya, untuk saling mencari keterangan-keterangan, mencari alat bukti dan sebagainya, baik di lapangan, baik melalui scientific crime investigation, forensik dan sebagainya, supaya bisa memberikan data yang cukup banyak untuk bisa memberikan informasi mana di antara 2 dugaan ini nanti yang lebih banyak memberikan fakta dan dukungan tadi. Yang menjadi janggal dalam penyelidikan ini, Mbak Iva, kita ketahui bahwa sidik jari yang ditemukan ini hanyalah sidik jari dari korban. Ini bagaimana? Kan bukankah kita bisa menghilangkan sidik jari kita dengan kita menggunakan sarung tangan gitu. Yang justru kepengen saya tahu adalah apakah sidik jari itu melingkar di semua bagian dari lakban itu. Karena kalau dia melilitkan dari awal, berarti dari awal lakban itu ditempel itu sudah ada dan menghadap kemana. Seperti itu. Karena kalau yang ada sidik jarinya itu ternyata di bagian luar, bisa jadi setelah dipasangkan baru ditempelkan. Nah, ini bagaimana gitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah apakah polisi juga menemukan bukti-bukti bahan-bahan kimia yang ada dalam tubuh korban. Sehingga kita bisa mengetahui apakah korban ini sebelumnya yang stage bunuh diri pasca pembunuhan tadi itu bisa jelas dibuktikan. Jadi apakah dia itu di dalam tubuhnya itu ada kandungan-kandungan bahan kimia sehingga dia sudah dilemahkan sebelum dia melakukan pembunuhan. Lalu kita juga perlu melihat lilitannya itu dari mana dulu gitu. Apakah dari kening, dari pelipis atau dari mulut. Kalau dari mulut bisa jadi, kan ini semua asumsi ya. Apakah dia dibekap biar dia tidak berteriak gitu ya, sehingga yang ditutup mulutnya dulu. Atau dia memang dari hidung, pembunuhannya seperti itu. Ketika dari hidung kita juga melihat arteri mana yang pecah. Karena pada saat orang meregang nyawa pasti ada bagian-bagian yang menegang gitu ya. Jadi di bagian mana yang pecah, apakah di sebelah mata atau di sebelah mana. Ini yang harus kita ketahui lebih lanjut. Dan petunjuk krusial dari kasus ini apa, Pak Ugro? Iya. Semua belum menemukan itu ya. Ya, tentunya penyelidikan ini masih berlangsung ya Pak. Jadi dalam menangani kasus seperti ini, yang harus dijaga pertama adalah kemurnian tempat kejadian perkara. Satu, jadi kemudian tempat kejadian perkara ini diharapkan tidak banyak petugas yang keluar masuk di kamar. Nah, saya tidak tahu apakah sempat difoto untuk mendapatkan footprint, bekas jejak kaki yang ada di situ. Karena ini harus dilihat, jangan sampai nanti justru jejak kaki yang olah TKP yang malah terekam. Jadi sejak ditemukan jenazah di situ, mayat situ,
langsung dipakai alat-alat yang sekarang sudah lebih canggih ya, pakai foto, pakai sinar gitu untuk melihat footprintnya tadi. Yang kedua, sistem kunci. Itu juga perlu dianalisa karena kalau itu pakai smart key misalnya gitu. Nah, smart key ini kalau bisa dibuka dari luar kan berarti ada masternya. Betul. Nah, ini saksi yang harusnya diperiksa dari pengelola tempat kos tadi. Ya kan? Kenapa ada orang yang petugas kos tadi mau mencongkel jendela? Tapi hanya diperiksa bukan kita menuduh gitu ya. Betul. Tapi kenapa tidak dibongkar secara profesional misalnya menggunakan master key dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat kasur. Apakah mungkin di situ ada cairan-cairan kimia yang ditinggalkan? Kalau kemungkinan misalnya ada dugaan pelaku masuk duluan karena sudah sering ke situ dan sudah kenal dengan petugas yang jaga di kos. Dan mungkin sudah telepon, oke, suruh nunggu di dalam misalnya. Nah, pembicaraan telepon ini rekodnya juga harus dicari. Gitu loh. Jadi sekali lagi ini harus ekstra hati-hati. Nah, pemeriksaan jenazah di situ mungkin memerlukan waktu kurang lebih bisa 3-4 jam. Jangan buru-buru diangkat ke rumah sakit. Pemeriksaan di luar tubuh itu penting. Jadi tadi seperti ditanyakan tadi, lilitan lakban dan sebagainya. Kemudian mungkin dilihat posisi kaki dan sebagainya. Ini ada bekas perlawanan atau tidak seperti itu harus diteliti betul di situ. Ya, jadi setelah itu dibawa ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit mau diotopsi dalam, visum, itu jangan buru-buru dimakamkan karena ini sudah menjadi dead body yang sudah meninggal kan. Nah, diusahakan sampai tuntas. Apakah mulai darah, mungkin ada keringat orang lain, ada rambut yang mungkin juga jatuh di situ. Saat terjadinya kejadian tersebut. Itu olah TKP yang hari pertama itu harus tuntas, belum dimakamkan seperti itu. Kalau sekarang mungkin ada ekshumasi, ada kelupaan atau kelalaian ya silakan diangkat kembali, tapi nanti jangan buru-buru dimakamkan. Setelah diperiksa sekali dimakamkan langsung jangan. Kalau disimpan di tempat yang dingin tadi untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Dengan tahapan ekshumasi ini ya Pak Ugro, lantas apa saja yang ingin diketahui oleh penyelidik? Ya penyebab tadi kalau misalnya kemungkinan ya. Mungkin kalau pelaku dan korban ini kenal, sering ke situ, mungkin sudah terbiasa bilang sama penjaga di situ, saya tak tunggu di dalam misalnya. Tapi ada iktikat yang tidak baik misalnya. Nah, sekarang kalau sudah ada di dalam ada orang lain, kan sudah dikenal, kan pasti ngobrol-ngobrol dulu nih. Tidak langsung main dibunuh kan nggak mungkin nih. Nah, kemungkinan menggunakan zat-zat kimia tertentu, misalnya yang untuk membuat seperti bius tadi. Dengan yang volume yang cukup besar, langsung ditempel, ngobrol di tempat tidur dan sebagainya, ya kan, cerita-cerita biasa. Nah, disitulah perbuatan dilakukan. Jadi penanganan seperti ini harus sering baca cerita-cerita detektif itu seperti itu, karena menganalisa tempat tidur, ya kan, menganalisa kira-kira posisi korban di sebelah kiri atau sebelah kanan, ini harus dicatat benar sama penyidik di situ. Ya, Mbak Iva, dengan adanya dugaan, ini kita berbicara dengan adanya dugaan, apabila ada kandungan obat ataupun bius ataupun mungkin ada hal-hal yang sebenarnya intoksifikasi di dalam tubuh korban ini. Sebelumnya sudah dimakamkan, berapa lama kemudian bisa dideteksi ada kandungan tersebut di dalam tubuh? Itu yang paling tahu berarti ahli forensik ya, karena kalau dari sisi kriminologi tentunya yang harus diperiksa sebetulnya adalah psikososialnya gitu. Sebetulnya orang-orang di sekitarnya itu siapa saja yang dihubungi sebelum kejadian itu. Nah, biasanya kejadian-kejadian pembunuhan ini yang wajib diperiksa pertama adalah justru orang-orang dalam sarung gitu, orang-orang yang hubungannya sangat dekat. Berarti Mbak Iva meyakini bahwa ini bukan bunuh diri? Sejauh ini kalau secara subjektif saya merasa kalau ini bunuh diri menjadi sangat-sangat janggal. Termasuk ketika ada beberapa orang atau netizen yang menyatakan bahwa ini ritual tertentu atau ini ada fetish-fetish tertentu. Kalau tujuannya memang untuk mati, tetap aja proses kehilangan oksigen, proses dia itu secara naluriah dia mencari nafas itu menjadi sangat-sangat aneh ketika dalam kondisi penemuan jasad yang setenang itu dan serapih itu. Keterangan saksi ini artinya Pak Ugro memang sangat dibutuhkan sebagai salah satu untuk menjadi titik terang dari kasus ini ya Pak Ugro. Iya. Siapa saja saksi yang diperlukan? Ya terutama penjaga tadi, siapa yang keluar masuk di situ dan sering komunikasi dengan korban,
itu merupakan salah satu kunci ya di situ, bahwa kalau kemungkinan dibunuh berarti kondisi pintu tidak rusak dan sebagainya. Ini kan pasti kenal itu aja. Tapi kalau bunuh diri misalnya gitu, ya kita lihat berarti pernah dicoba-coba sama korban, sama si jenazah ini ya, sebelum meninggal ya, sekali dua kali seperti itu. Jadi berkaitan dengan bunuh diri mungkin prioritas kedua lah. Prioritas pertama sekarang fokus kepada kemungkinan dibunuh itu menurut saya lebih efektif, karena kita berpacu dengan waktu seperti tadi tanyakan, misalnya apakah sudah di-swab semua tubuhnya di situ, karena yang bisa ditemukan ada keringat orang lain, ada rambut orang lain, itu saat pemeriksaan luar tubuh korban ini menjadi prioritas utama. Selain dari saksi, kita juga melihat bahwa ada rekaman CCTV yang sudah disita. Nah, apakah CCTV ini tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti kunci dari kasus ini? Ya, petunjuk itu tadi kan misalnya gini, kita dengar lewat media, istrinya telepon tidak bisa dihubungi, minta bantuan petugas itu. Nah, apakah kebiasaan kalau membangunkan orang yang tidurnya, bangunnya kesiangan terus mencokel jendela? Apakah tidak diketuk-ketuk dulu dan sebagainya? Nah, ini kan permasalahannya kan tidak utuh ini Pak, CCTV. Kemungkinan saja kan mungkin penjaganya sudah mengetok atau sudah memanggil tapi tidak ada respons sehingga mencongkel. Itu kan kemungkinan itu ada ya. Iya, tapi kan kuncinya katanya ini smart key kan? Iya. Smart key kan pasti ada masternya. Cara bukanya kan ada, bukan didobrak. Betul. Seperti itu. Jadi lebih tepat biasanya kalau kos itu ada kerjasama dengan polsek. Kalau diduga ada hal yang mencurigakan, biasanya petugas kos itu lapor sama polsek. Pak, ini ada kecurigaan seperti ini. Itu petugas polsek datang. Nah, kenapa ini ditangani sendiri misalnya kecurigaan seperti itu ya? Nah, ini mungkin yang perlu ditanya, karena Babin Kaptimas juga pasti sering mampir ke situ untuk mengecek bagaimana kondisi tamu dan sebagainya, atau siapa penghuni di situ. Itu yang belum pernah dimunculkan seperti itu. Iya, Mbak Iva, ini kita berkomentar dengan adanya CCTV yang tidak dikeluarkan secara utuh. Jadi gini, CCTV itu barang, sama seperti pintu tadi itu, ada masternya menurut Pak Ugro. CCTV juga demikian. Kalau memang ini rapih sekali, berarti ini kan bukan pembunuhan yang impulsif gitu ya, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kita nggak tahu apakah ada bagian yang terpotong. Dan yang tersorot itu adalah bagian-bagian yang memang seharusnya tersorot di depan kamar. Kita nggak tahu blind spotnya seperti apa. Ada temuan apa di blind spot yang tidak tersorot itu. Bagaimana dengan kondisi kamarnya? Apakah tetangganya kondisinya seperti apa? Bagaimana dengan plafonnya? Jadi tidak hanya menggunakan CCTV saja, tapi bagian-bagian yang lain mungkin yang perlu kita pelajari gitu. Tapi menurut saya yang belum diperiksa itu adalah justru dari psikososial, secara sosial dia seperti apa, di kantornya seperti apa, konfliknya seperti apa gitu, tekanan pekerjaannya seperti apa. Nah, ini juga yang perlu kita angkat lagi gitu ya, biar ini menjadi bulat gitu. Tidak hanya menangani, kita tidak hanya mengandalkan benda mati, pintu, CCTV dan lain-lain, tapi bagaimana dengan pengakuan-pengakuan dari pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak secara yang sosial. Ya. Yang kita perlu tanyakan kembali, apakah secara fisik atau psikologi seseorang itu bisa melilitkan lakban kepada diri sendiri? Nah, ini bagaimana nanti kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Kita lanjutkan kembali dialog kami, Mbak Iva. Tadi kami juga sudah membahas, jika secara psikologis ataupun fisik ini tidak mungkin dilakukan bunuh diri, namun apabila memang merupakan kasus kematiannya adalah bunuh diri, apakah bisa disimpulkan ataupun mengarah ke arah ini ada kelainan dari korban? Terlalu dini untuk menyampaikan itu ya, tapi bahwa ketika seseorang sampai melakukan bunuh diri berarti ada trauma tertentu, ada kasus besar atau ada kemarahan yang sangat-sangat besar yang sehingga tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, kalau kita melihat kemarin ada beberapa keluarga, sepupunya tentunya ya, yang menyampaikan bahwa korban ini adalah pribadi yang sangat baik, receh orangnya, tidak menunjukkan ada masalah besar gitu ya.
Lalu bagaimana dengan keterangan di kantornya, seperti apa gitu, teman-temannya bagaimana, bagaimana tekanan-tekanan pekerjaannya gitu. Lalu bagaimana teman-teman di kosnya gitu. Karena seseorang yang mengalami gangguan mental itu pasti menunjukkan kondisi tertentu. Kalaupun tidak menunjukkan kondisi tertentu, itu pasti dia diamnya itu diam berbeda gitu ya. Karena dia merasa bahwa dia tidak layak menyampaikan permasalahannya. Karena bagaimanapun juga ego laki-laki ketika dia bermasalah dia nggak akan ngomong ke siapapun. Tanda-tanda itu sebetulnya kelihatan. Makanya saya bilang kenapa harus ada pemeriksaan psikososial. Karena ini juga yang membulatkan penyelidikan ini sehingga membuat utuh gitu. Jadi kembali lagi bahwa ketika dia punya masalah tertentu, baru kita bisa menyampaikan kalau ini bunuh diri. Tapi kalau lihat jasadnya lagi, jadi patah lagi, sepertinya tidak mungkin itu. Dan sepertinya kita juga harus menyimpulkan bahwa Pak Ugro, ini berarti dari pernyataan Mbak Iva sendiri, ada beberapa saksi yang seharusnya dikumpulkan untuk kita ketahui bagaimana kesehariannya. Begitu ya Pak Ugro? Iya, jadi saksi yang dekat, mungkin agak dekat, yang jauh ya, itu perlu digali juga. Jadi bagi saya karena kondisinya rapi seperti itu, kemungkinan adalah orang dekat. Jadi kalau bunuh diri mungkin sebagai prioritas kedua lah. Prioritas pertama ini kita harus lihat kira-kira alternatif apa kalau itu dibunuh, modusnya seperti apa, motifnya apa kalau terungkap nanti. Jadi ini menarik gitu. Jadi jangan dipaksakan bahwa tidak bisa pembunuhan diungkapkan terus bunuh diri, itu jangan juga. Ini menyangkut nyawa manusia karena arwahnya kan juga perlu didukung bahwa kondisinya sampai matinya seperti apa dan keluarganya juga harus diperhatikan kan. Jadi saya menariknya gini, CCTV di situ itu harus utuh. Kalau ada perubahan waktu di CCTV, nah ini siapa yang merubah? Itu kuncinya situ. Ini patut dicurigai kenapa dirubah, berarti kan dia salah satu saksi kunci nih, atau bisa jadi tersangka di situ, ya kan? Kemudian ditanya di situ, siapa tamu-tamu yang sering ngobrol lama di kamar di situ? Karena sudah sendirian, kemudian ada tamu yang dekat ngobrol lama di situ dan mungkin ada yang karena kawan dekat ya, daripada kemalaman tidur di situ juga bisa. Ini kan hanya kawan biasa aja. Nah, semua nanti kalau udah diungkap, makanya saya katakan spray tempat tidur ini diperiksa nggak di situ? Ditemukan nggak zat-zat tertentu? Ditemukan nggak dari rambut mungkin dari pihak yang bukan korban itu ya di sini. Jadi sekali lagi ini membutuhkan ekstra hati-hati untuk penyidikannya. Jadi jangan sampai ini udah nggak terbukti bunuh diri seperti itu. Itu yang harus dijaga seperti itu. Berbicara mengenai CCTV, Mbak Iva, juga ada beberapa perdebatan karena CCTV ini tidak dikeluarkan secara utuh, bahkan ada beberapa menit ini yang longkap ataupun lompat waktunya. Bagaimana pendapat Anda? Ya, tadi seperti yang disampaikan Pak Ugro, kenapa dilompati gitu ya? Mungkin spekulasinya banyak ya, misalnya ini terlalu panjang gitu. Tapi kalau ini sebagai alat bukti kan tidak bisa terlalu panjang atau terlalu pendek, bahwa keutuhan itu yang akan menentukan hasilnya seperti apa. Gitu. Kembali lagi seperti Pak Ugro sampaikan, siapa yang memotong, apa maksudnya, apa keuntungannya. Jangan-jangan si pemotong itu yang dia terlibat di dalam situ. Gitu. Dari ekshumasi ini juga apakah dibutuhkan adanya mungkin penganiayaan dalam tubuh korban ataupun juga adanya perlawanan yang mungkin bisa menjadi tanda-tanda dari hasil uji forensik tersebut? Ya benar sekali, tapi kalau dari pemberitaan yang ada, dari laporan yang ada, tidak ada tanda-tanda kekerasan itu. Betul. Tapi justru dengan tidak ada tanda-tanda kekerasan itu, berarti pembunuhan ini itu disiapkan dengan luar biasa gitu ya. Setidaknya dia sudah mempelajari. Kalau di kriminologi ada namanya differential association, bahwa kejahatan itu dipelajari. Dipelajari itu dari mulai cara dia melakukan kejahatan sampai cara dia menghindari hukuman. Dan ini kan berarti persiapannya sudah luar biasa gitu ya. Ini yang melakukan bukan orang sembarangan. Artinya Pak Ugro, dugaannya bisa mengarah ke pembunuhan berencana, begitu? Ya, pembunuhan berencana juga bisa dilaksanakan di situ. Jadi memang sangat pelik rumit ya, karena kalau misalnya seseorang sudah kenal akrab dengan korban, kemudian ngobrol sama-sama di situ, terus dia mungkin pura-pura saya nggak pulang dulu, tidur sama-sama di situ, dan kondisi korban sudah tidur nih.
Ya. Nah, pada saat si korban sudah tidur, kemudian diberikan zat tertentu, dia kemudian pingsan misalnya seperti itu, atau tidak sadar. Nah, baru dilakukan perbuatan itu. Tapi muncul pertanyaan baru. Pada saat pelaku kalau itu pembunuhan, kan keluar dari pintu kan ada rekaman CCTV. Betul. Nah, makanya rekaman CCTV ini menentukan sekali. Ada sekuen yang terputus enggak di situ. Kalau dia misalnya menggunakan cara pendekatan kepada petugas kos, coba ada rekamannya yang ada. Coba dihapus yang orang itu pas pergi ya bisa aja. Ini kan analisa ya. Iya, Jadi iya. analisa itu harus analisa kriminal ini harus dilakukan oleh penyidik Polri untuk bisa melihat kira-kira modus operandi pelaku seperti apa. Jadi benar-benar sekarang fokusnya menurut saya lebih bagus bahwa yang bersangkutan adalah dibunuh atau korban pembunuhan. Kalau bunuh diri nanti yang terakhir saja lah menurut saya itu pengungkapannya. Iya, baik. Kita juga tunggu bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Ugro, terima kasih Pak Ima waktunya bersama kami Terima di kasih, Apa Mbak. Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak Ibu. Dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh Tiara Harhab. Ya, Windy dan juga pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini operasi SAR yang dikerahkan dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terus dioptimalkan setiap harinya. Salah satunya pemirsa ini dengan menggunakan alat pemantauan ROV milik Direktorat Polairut Polda Jawa Timur. Hasilnya, visual kapal berwarna merah dan putih ini terlihat begitu jelas dalam posisi terbalik di dasar laut. Kamera bawah air ini berhasil merekam sejumlah sisi ruangan bangkai kapal yang berada di kedalaman 49 meter di bawah permukaan laut. Operasi bawah laut oleh tim Dit Polairut Polda Jawa Timur ini, pemirsa, harus berjibaku dengan kuatnya arus Selat Bali. Bahkan pengambilan visual bawah air ini baru berhasil dilakukan setelah 5 kali percobaan, yaitu pada dini hari saat kondisi arus cenderung lebih stabil. Sejauh ini pemirsa belum ada tindakan lebih lanjut apakah bangkai kapal akan diangkat atau tidak. Terlebih bangkai kapal buatan tahun 2010 ini selalu bergeser setiap harinya karena terseret arus. Meski tak menutup kemungkinan dengan posisinya yang terbalik di dasar laut, dikhawatirkan masih ada korban penumpang maupun kru kapal yang terjebak di dalam bangkai kapal. Seperti yang diketahui pemirsa, dari data manifest KMP Tunu Pratama Jaya yang berjumlah 65 orang, 17 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Berikutnya sebuah rumah di Jalan Raya Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin siang tiba-tiba ambruk. Akibat hal tersebut, 1 orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan dan 1 orang lainnya berhasil selamat. Ya, inilah video amatir rumah di Jalan Raya Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, yang sedang direnovasi dan ambruk. 1 dari 2 pekerja tertimpa material bangunan dan meninggal dunia. Petugas gabungan dari polisi, damkar, serta BPBD yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi korban. Namun material bangunan dari bahan coran penutup badan korban membuat petugas sempat kesulitan hingga harus menggunakan gurinda. Setelah berjibaku hampir 1 jam, petugas gabungan berhasil mengevakuasi korban dan langsung dibawa ke rumah sakit. Seorang mama pedagang kue di Bandar Lampung menjadi korban begal dan mengalami luka parah di bagian kepala usai mencoba mempertahankan sepeda motornya dari tangan 4 pelaku. Inilah rekaman CCTV saat para pelaku berusaha mencuri sepeda motor milik Mutia di Jalan Raya Basyid, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Korban berusaha melakukan perlawanan terhadap komplotan begal dan mencoba menarik sepeda motor miliknya agar tak dibawa kabur. Salah satu pelaku menodongkan senjata api kepada korban.
korban akhirnya terjatuh dan terseret hingga tak sadarkan diri. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan intensif. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV dan untuk mengungkap identitas pelaku. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.